Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah anak pada hari ini. Ya, kita siapkan hati kita ya adik-adik untuk beribadah hari ini. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menyanyi lagu Memuji Tuhan Selalu. Ya adik-adik, sekarang kita akan berdoa ya. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah anak pada hari ini. Sertai ibadah anak pada hari ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Berkati nanti kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Kau sertai dan pimpin kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu kita akan bersama-sama menyanyi lagi Yesus Mengasihi Aku. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Yungki di ibadah minggu pagi hari ini ya. Tak terasa Paskah sudah semakin dekat ya adik-adik ya. Minggu pagi hari ini Kak Yungki akan bercerita tentang
penyaliban Tuhan Yesus. Mari kita baca dari kitab Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Ya, kita baca ya dari ya. Lukas 23 ayat 26 sampai 43 dari Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan-perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan-perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan pada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada yang juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat yang dihukum mati bersama-sama dengan dia." Dilanjutnya ada ya, ayat 33, Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan, yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan juga kami." Tapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya, pengorbanan ya adik-adik ya. Suatu kali Kak Yung lihat di televisi, di salah satu stasiun televisi ya adik-adik ya, yaitu televisi National Geographic Wild. Stasiun televisi ini menyiarkan tentang kehidupan hewan ya adik-adik ya. Suatu kali Kak Yongki lihat ada segerombolan rusa adik-adik. Ada gerombolan rusa yang dewasa maupun yang anak-anak gitu ya, berkumpul lagi makan di padang rumput. Tanpa disadari ada seekor singa yang mulai mengincar ya adik-adik ya. Mengincar rusa-rusa tadi. Tentunya harimau ini mengincar yang paling lemah. Siapa adik-adik? Ya anak-anak rusa itu yang
paling lemah, yang larinya tidak terlalu kencang ya adik-adik, karena masih kecil. Nah, mulailah singa itu mengendap-endap mendekati kelompok rusa tadi. Nah, mengendap-endap. Induk rusa ini sangat berpengalaman ya adik. Dia tahu bahwa ada yang mengincar, ada yang mengancam mereka. Kemudian dia berteriak, wah, gitu ya adik. Nah, begitu mendengar suara itu, langsung anak-anaknya lari kencang ya, meninggalkan padang rumput tadi. Bersama anak-anak rusa yang lari tadi, singa itu berlari mengejar ya adik. Nah, induk rusa yang tahu tadi anaknya dikejar, dia mencoba lari di antara anak dan harimau tadi. Jadi dia menghalangi harimau tadi supaya harimau mengejar dia. Akhirnya benar ya adik ya, harimau itu terpancing dan mengejar induk rusa. Akhirnya induk rusa tadi tertangkap adik-adik. Nah, akhirnya induk rusa tadi mati adik-adik, dimakan singa tadi. Dan anak-anak rusa itu lari terbirit-birit. Nah, selamatlah dia. Tapi induknya nggak selamat adik-adik, ibunya nggak selamat. Ibunya dimakan singa tadi. Kasihan ya, kalau melihat film itu tadi, aduh kasihan ya. Itu rusa adik-adik. Kali ini Kak Yongki akan bercerita tentang Tuhan Yesus yang berkorban demi kita semua, para manusia yang berbuat dosa ini adik-adik ya. Nah, ya, minggu yang lalu para pemimpin bangsa Yahudi telah membebaskan seorang penjahat yang bernama Barnabas dan memilih Tuhan Yesus untuk disalibkan. Nah, minggu pagi hari ini kita lanjutkan kisahnya ya adik ya, kisah tentang penyaliban Tuhan Yesus. Ya, tentunya adik-adik sudah tahu dan sudah menebak, ceritanya paling begini kak, gitu ya. Ya, tidak apa-apa adik-adik. Ya, itu untuk mengingatkan kita bagaimana cintanya Tuhan Yesus kepada kita, cintanya Tuhan Yesus kepada kita adik-adik. Sehingga kita patut menceritakan ini tiap tahun ya adik-adik ya. Tiap tahun kita saat memperingati Paskah, kita diingatkan bagaimana besarnya cinta Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Ya, kita baca. Ya, tadi diawali ya, ketika Tuhan Yesus sedang diadili adik-adik ya, dan akhirnya pemimpin Yahudi dan rakyat pada saat itu, masyarakat pada saat itu memilih Barnabas untuk dibebaskan, malah memilih Tuhan Yesus untuk disalibkan. Nah, itu Tuhan Yesus dihajar habis-habisan ya adik-adik sama prajurit-prajurit bangsa Romawi pada saat itu ya, dikebukin ya, disiksa, dikasih mahkota duri sampai keluar darahnya adik-adik ya. Kasihan ya adik-adik ya. Tapi Tuhan Yesus diam saja. Nah, mulailah Tuhan Yesus digiring menuju tempat yang bernama Bukit Tengkorak. Apa adik-adik? Bukit Tengkorak. Ya, namanya saja bukit ya adik-adik. Tentunya tempatnya tinggi dan jalan menuju sana adalah nanjak dari naik. Nah, Tuhan Yesus digiring ke sana. Nah, Tuhan Yesus digiring itu tidak hanya cuma jalannya adik-adik, tapi dia diminta memikul salibnya. Memikul salibnya. Sambil jadi sudah dikebukin, sudah disakitin, darah banyak keluar, ya. Belum, nafasnya Tuhan Yesus terengas-engas ya, berat sekali ya, ya. Masih ditambahi beban salibnya itu ya, ya. Kayu salibnya itu beratnya sekitar 50-60 kilo adik-adik. Seberapa berat ya 50-60 kilo itu? Ya, kalau adik-adik lihat ibunya adik-adik belanja
beli beras 1 karung itu 25 kilo adik-adik. Berarti beratnya 2 kali lipatnya. Bisa bayangin ya adik-adik ya. Berat sekali ya. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak mengeluh adik-adik. Dia angkat sekuat tenaga. Dia seret kayu itu. Dipanggul, dia seret naik. Sambil jalan naik. Wah, dia terenggah-enggah. Dia gak kuat. Dikepuk sama prajuritnya. Wah, naik lagi. Ya, sampai pada akhirnya Tuhan Yesus terjatuh ya adik-adik. Tidak kuat, jatuh. Di sana banyak orang yang mengiringi ya adik-adik ya. Mengiringi, banyak orang mengiring Tuhan Yesus pada saat jalan itu ya. Ada perempuan-perempuan di sana yang menangisi dia, meratapi Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berpaling pada mereka dan bilang apa tadi? Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Gitu ya. Gitu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus bilang gitu. Nah, terus gimana adik? Nah, Tuhan Yesus kan gak kuat adik-adik ya. Nah, prajurit pada saat itu melihat seorang yang berdiri di kerumunan itu dipanggil, "Hei, kamu sini. Ayo bantu." Gitu ya. Nah, dia adalah orang itu bernama Simon dari Kirene. Dia baru datang dari luar kota adik-adik. Ya, Simon dari Kirene. Dia baru datang dari luar kota. Lalu salibnya Tuhan Yesus tadi diambil oleh prajurit-prajurit tadi, dipindahkan ke pundaknya Simon. Ayo kamu bantu, jalan, gitu ya. Jalan lagi. Jalan Tuhan Yesus di depan, Simon dari Kirenenya di belakang, mengiringi. Orang-orang banyak itu mengiringi dia, mengolok-olok dia, ya. Nah, ketika sambil dia berjalan, itu ada 2 orang penjahat adik-adik yang juga sedang menuju Bukit Tengkorak ya untuk disalibkan karena dia berbuat jahat. Nah, adik-adik, disalib itu pada zaman itu adalah hukuman paling berat bagi penjahat kelas kakap ya adik. Penjahat yang telah berbuat jahat sekali, maka hukumannya adalah disalib. Yaitu kalau zaman sekarang itu seperti hukuman mati gitu ya adik. Tapi pada saat itu tidak hukuman mati ya adik, tapi disalib sampai mati. Ya, itu lebih parah ya adik ya. Ya, tidak manusiawi ya. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, maka hukumannya disalib ya adik ya. Nah, disalib itu biasanya ya selain disiksa pokoknya dibuat parah orang itu, disesah, kemudian disalib ya adik. Dibiarkan kena sinar matahari, kepanasan, dan berhari-hari di situ sampai dia kelelahan dan kehabisan kekeringan, kehabisan dehidrasi, mati di kayu salib sampai mati adik-adik ya. Dan kalau sudah mati, bangkainya dimakan burung bangkai adik-adik. Daging-dagingnya dimakan burung bangkai. Makanya itu hukuman yang paling mengerikan, paling keji ya adik-adik ya. Sehingga dilarang pada zaman sekarang. Ya, seperti itu ya. Nggak ada sekarang hukuman salib itu ya. Sekarang. Jadi itu pada zaman dulu ya. Untuk menghukum orang yang sudah berbuat jahat. Nah, kemudian Tuhan Yesus ditelentangkan di kayu salib, dipaku tangan kanannya, tangan kiri, gitu ya, kakinya dipaku, waduh, sakit sekali ya adik-adik. Adik-adik pernah nginjak paku ketika bermain? Pernah kan? Sakit sekali kan? Apalagi ini dipaku adik-adik. Bayangin ya, kena tulangnya, aduh, sakit sekali. Kayaknya nggak bisa bayangkan. Pasti sakit sekali ya adik-adik. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, sudah begitu, apakah Tuhan Yesus marah adik-adik? Tidak. Nah, ketika salibnya sudah berdiri, berarti ada 3 salib ya adik-adik. Di sebelah kiri ada penjahat, terus Tuhan Yesus di tengah, sebelah kanan ada penjahat. Nah, semua orang melihat
Semua melihat di atas di bawah. Tuhan Yesus lihat banyak orang berkumpul memandangi dia ya, memandangi dia. Dan Tuhan Yesus apakah marah? Tidak, adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa ya. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu adik-adik ya. Tuhan Yesus tidak dendam. Tuhan Yesus malah mendoakan mereka supaya mereka diampuni oleh Bapa di surga. Nah, pada saat disalib, penjahat sebelah kiri menghujat Tuhan Yesus. Hei, jika engkau Kristus, selamatkanlah dirimu, juga kami. Gitu ya. Kemudian penjahat sebelah kanan bilang, hei, dia tegur penjahat sebelah kiri, apakah kamu itu tidak takut ya? Bahkan kepada Allah, kamu tidak takut sama sekali. Kalau kita dihukum, itu karena setimpal dengan perbuatan kita, karena kita berbuat jahat. Maka kita dihukum seperti ini. Sementara orang ini tidak berbuat jahat sama sekali, tidak berbuat salah. Kemudian orang ini berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku, gitu ya. Kemudian Tuhan Yesus menjawab, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di surga. Yesus bilang begitu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik ya, melalui kisah penyaliban Tuhan Yesus ini kita diingatkan ya bahwa kita manusia ini adalah makhluk yang lemah, yang terlalu banyak dosa. Dan Allah mengasihi kita, anak-anaknya. Cara satu-satunya untuk menebus dosa kita adalah dengan penyaliban Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib ini. Ini satu-satunya cara supaya kita diampuni dosa kita. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Nah, ayo kita lihat. Kayu salib itu kan begini ya, ya. Begini ya. Satunya vertikal, berdiri tegak. Satunya horizontal. Begini ya, ya. Nah, yang vertikal ini menunjukkan hubungan kita manusia dengan Tuhan di surga ya. Oleh karena itu, bagaimana rasa kita bersyukur? Kita harus mentaati firman Tuhan. Kita harus rajin berdoa, rajin dengan dengaran firman Tuhan ya. Jadi ya, kalau hari Minggu jadwalnya ibadah, walaupun kita nggak bisa ibadah onsite, kita ibadah online, kita harus taat. Jadi ya, kita harus ikuti kebaktian Minggu, walaupun kita nggak ada kakak-kakaknya yang lihat, adik-adik sendiri yang sadar, wah ini hari Minggu, harus bangun pagi, harus mandi, cepat mandi, berpakaian yang rapi, duduk di depan TV untuk putar YouTube-nya atau pegang HP-nya, buka YouTube-nya dan mengikuti kebaktian online. Begitu ya, dari dengan taat kita harus kerjakan dengan tulus dan setia, dari itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah berkorban mati-matian bagi kita. Ya, begitu ya, dari ya. Yang kedua, horizontal. Setelah tegak, horizontal. Ini menunjukkan hubungan kita dengan sesama kita. Nah, bagaimana kita mengucap syukur? Dengan cara kita tunjukkan kasih kita, cara kita mengasihi, suka menolong, suka memberi bantuan pada teman kita yang kekurangan, khususnya di masa pandemi ini ya adik-adik ya. Masa pandemi ini adik-adik semua sekolahnya online kan, dan online itu tidak mudah adik, butuh HP, butuh pulsa. Kalau punya HP
nggak ada pulsa, nggak bisa adik-adik, gitu ya. Nah, sementara teman-teman kita ada yang nggak punya HP, ada punya HP tapi nggak punya pulsa. Nah, kalau adik-adik punya teman seperti itu, ajaklah bergabung ya adik-adik bersama adik-adik. Nanti pada saat online, Bu, saya bersama Joko ini, karena dia nggak punya HP, maka HP-nya jadi satu sama saya. Begitu dijelaskan sama bu gurunya gitu. Atau ada temannya yang nggak punya pulsa adik-adik, karena pulsa untuk online adik-adik itu menyerap pulsa yang cukup banyak dan mahal adik-adik ya, paling enggak 50.000 adik-adik ya. Supaya bisa beli pulsa 50.000 dapat berapa ya, 50.000 dapat 3 giga. Kalau dibuat streaming online mungkin nggak sampai sejam sudah habis adik-adik. Maka dari itu, kalau temennya ada yang nggak bisa beli pulsa, orang tuanya kesulitan beli pulsa, adik-adik ajak, ayo gabung sama saya yuk, di rumahku ada wifi gitu ya, jadi nggak usah bayar, ayo di rumahku, ayo gabung yuk rame-rame gitu. Sehingga nanti dijelaskan juga sama guru, Bu, ini Joko ada di rumah saya, gabung jadi satu sama saya, begitu ya. Gitu. Itu semua ungkapan rasa syukur kita adik-adik pada Tuhan yang sudah mau mati di kayu salib. Gitu ya adik-adik ya. Nah, gimana adik-adik? Udah jelas? Ya. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Yonggi ajak adik-adik menyanyikan satu lagi supaya adik-adik ingat terus akan kasihnya Tuhan Yesus. Begini adik-adik. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Ya adik-adik, kalau kita bisa bertemu di gereja, ini ada gerakannya adik-adik. Tapi nggak apa-apa adik-adik, Kak Yonggi ajari di sini ya, pelan-pelan ya. Ayo adik-adik, sudah siap? Begini adik, kita pakai jari telunjuk kita. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Gitu ya, bisa kan adik-adik? Gampang kan lagunya? Yuk pelan-pelan ya adik-adik ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Ya, begitulah adik-adik. Kalau dinyanyikan lebih cepat, lebih enak ya adik-adik. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalib, cintanya, dosa dihapuskan. Gampang kan adik-adik untuk diingat dan dinyanyikan terus. Nah, kita akan ingat terus bahwa Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita, dan dosa-dosa kita dihapuskan. Ya, Yesus sangat cinta kepada kita ya adik-adik ya. Oke, mari kita adik-adik, kita akhiri. Kita tutup dengan doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kalau kami boleh memiliki Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau rela berkorban untuk kami, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang peduli seperti Tuhan Yesus peduli kepada kami. Ajar kami untuk memiliki kasih-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berbagi kasih-Mu kepada sesama kami, dan juga ajar kami untuk selalu rindu ya Tuhan untuk dengar-dengar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kakak-kakak kami
yang berusaha mengadakan ibadah online ini. Berkatilah mereka ya Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan sehingga mereka boleh mempersiapkan selalu ibadah hari Minggu ini walaupun secara online ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan atas kami semua. Di dalam Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Sampai berjumpa adik-adik. Adik-adik, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelum ibadah anak hari ini usai, kita menyanyikan lagu lagi, Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Adik-adik, sebelum ibadah hari ini usai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah anak pada hari ini. Tuhan Yesus, berkati agar firman yang telah disampaikan oleh kakak-kakak dapat kami simpan dalam hati kami Tuhan, dan kami dapat terus merasakan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, yang peduli pada kami. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kami mohon perlindungan-Mu dan berkati juga Tuhan agar kami dapat segera bertemu kembali, agar kami dapat bersama-sama untuk beribadah di gereja-Mu. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk sekolah kami. Engkau sertai sekolah kami Tuhan, baik itu sekolah kami yang online. Engkau berkati dan sertai selalu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini telah usai. Kakak terus mau ngingetin ke adik-adik ya, adik-adik jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, dan adik-adik jaga kebersihan, dan juga yang paling penting adik-adik jangan lupa pakai masker. Dan selalu ingat ya adik-adik untuk setiap hari untuk terus berdoa. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.